Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Resa Nayatama dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bab estimasi arus kas dan analisis risiko. Arus kas menghitung arus kas yang diharapkan dari proyek, bukan laba bersihnya. Laba bersih akan didasarkan pada tingkat depresiasi yang dipilih oleh akuntan perusahaan, belum tentu tingkat depresiasi yang disediakan oleh IRS. Laba bersih akan mewakili pendapatan yang menjadi milik pemegang saham, bukan yang tersedia untuk semua investor, sehingga biaya bunga akan dikurangkan. Selain itu, investasi dalam modal kerja tidak akan dikurangkan dan pemulihannya di kemudian hari tidak akan diperhitungkan. Waktu arus kas laporan laba rugi akuntansi. Waktu arus kas laporan laba rugi akuntansi adalah untuk periode seperti tahun atau bulan, sehingga tidak mencerminkan waktu yang tepat ketika pendapatan dan beban kas terjadi. Karena nilai waktu uang, analisis penganggaran modal secara teori harus menangani arus kas persis seperti yang terjadi. Arus kas harian akan menjadi yang terbaik secara teoritis, tetapi mereka akan mahal untuk diestimasi dan mungkin tidak lebih akurat daripada perkiraan tahunan. Karena kami tidak dapat memperkirakan secara akurat pada tingkat harian. Oleh karena itu, dalam banyak kasus kita hanya berasumsi bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Arus kas incremental. Arus kas incremental adalah sebuah proyek. Arus kas tambahan didefinisikan sebagai salah satu yang akan terjadi hanya jika perusahaan mengambil proyek tersebut. Semua arus kas jelas bersifat incremental, tidak akan melakukan investasi pada bangunan, peralatan, dan modal kerja jika proyek tidak diterima. Juga tidak akan menerima arus kas operasi. Biaya hangus. Biaya hangus adalah pengeluaran yang terjadi di masa lalu dan tidak dapat dipulihkan terlepas dari apakah proyek yang dipertimbangkan diterima atau tidak. Dalam penganggaran modal, kami memperhatikan arus kas tambahan masa depan. Kita ingin tahu apakah investasi baru akan membenarkan arus kas tambahan yang cukup untuk membenarkan investasi tambahan. Karena sunk cost terjadi di masa lalu dan tidak akan berubah terlepas dari apakah proyek yang dipertimbangkan diterima atau ditolak. Mereka tidak relevan dalam analisis penganggaran modal. Biaya peluang. Biaya peluang yang merupakan arus kas yang dapat dihasilkan dari aset yang sudah dimiliki perusahaan, asalkan aset tersebut tidak digunakan untuk proyek yang bersangkutan. Manajemen memutuskan untuk membeli gedung baru daripada menggunakan gedung yang dimilikinya. Tetapi untuk tujuan ilustrasi, anggaplah manajemen telah memutuskan untuk menggunakan gedung yang ada. Perusahaan sudah memiliki gedung tersebut. Eksternalitas, yaitu merupakan efek proyek pada bagian lain dari perusahaan atau lingkungan yang membuat kontrol mekanis yang menguntungkan, dan kontrol terkomputerisasi baru akan menghilangkan sebagian dari bisnis itu. Jadi, sementara proyek baru akan menghasilkan arus kas positif, itu juga akan mengurangi sebagian arus kas perusahaan saat ini. Untuk analisis risiko, risiko diartikan sebagai peluang akan terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Risiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. 1. Dalam basis berdiri sendiri, di mana aset dilihat secara terpisah. 2. Dalam basis portofolio, di mana aset dimiliki sebagai salah satu jumlah aset lainnya dalam portofolio. Risiko yang berdiri sendiri. Risiko berdiri sendiri, suatu aset merupakan risiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia hanya memiliki satu aset tersebut. Risiko proyek yang terjadi berdiri sendiri ditentukan oleh ketidakpastian yang melekat pada arus kasnya. Ada 3 teknik yang digunakan untuk menilai risiko. 1. Analisis sensitivitas. 2. Analisis skenario. 3. Simulasi Monte Carlo. Kami membahasnya di bagian berikut. 1. Analisis sensitivitas secara intuitif bahwa variabel input dapat berubah menjadi berbeda dari nilai yang digunakan dalam analisis. 2. Analisis skenario adalah teknik yang memungkinkan untuk ekstensi ini membawa probabilitas perubahan dalam variabel kunci dan memungkinkan kita untuk mengubah lebih dari satu variabel pada satu waktu. Yang ketiga, analisis simulasi Monte Carlo dinamakan demikian karena jenis analisis ini tumbuh dari pekerjaan matematika. Perjudian kasino adalah versi analisis skenario di mana proyek dianalisis di bawah
sejumlah besar skenario atau berjalan dalam setiap proses komputer mengambil secara acak nilai untuk setiap variabel unit yang terjual. Risiko dalam konteks portofolio. Sebuah aset portofolio yang risikonya lebih kecil jika dibandingkan dengan aset yang sama dimiliki secara terpisah. Investor tidak menyukai risiko karena risiko dapat dikurangi dengan portofolio dengan melakukan diversifikasi, maka sebagian besar aset keuangan dimiliki dalam bentuk portofolio. Investor individual paling tidak yang kepemilikan efeknya menjadi bagian yang signifikan dari seluruh kekayaan mereka umumnya memiliki portofolio dan bukan hanya saham satu perusahaan. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.